Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memaparkan materi yang akan saya tampilkan di dalam tugas mata kuliah desain pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Andus Suhardi SPDI MA. Adapun poin yang akan saya bahas yaitu meliputi yang pertama kompetensi dasar, yang kedua indikator, yang ketiga tujuan pembelajaran serta pembahasan materi. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar tentang keajaiban Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada indikator, serta yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Keajaiban Isra Mi'raj. Tidak terasa sudah 10 tahun berlalu semenjak Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masa-masa sebelumnya adalah masa-masa kepedihan bagi Rasulullah SAW. Nah, yang mana sebagai wujud penghormatan dan pelipur duka lara yang datang secara beruntun, maka akan terjadilah suatu peristiwa yang sangat agung dan penuh keajaiban. Dan peristiwa ini dinamakan dengan Isra Mi'raj. Peristiwa ini adalah salah satu di antara mukjizat yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan peristiwa ini terjadi di Mekah sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis. Nah, usai melaksanakan sholat Isya, malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah SAW untuk membelah dada beliau yang kedua kali. Lalu hati beliau SAW dicuci lagi dengan air Zam-Zam. Kemudian dibawakan bejana emas penuh dengan hikmah dan iman, lalu dituangkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril membawa Rasulullah SAW menaiki buraq, yaitu hewan tunggangan yang memiliki badan lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada binatang. Lalu tubuhnya berwarna putih, gerakannya secepat kilat dan memiliki sayap. Buraq membawa Rasulullah SAW terbang menuju Baitul Maqdis hanya dengan sekejap saja, padahal jarak kedua tempat itu sangatlah jauh. Betapa takjubnya Rasulullah SAW saat memasuki Masjidil Aqsa, karena semua nabi berada di sana dan beliau juga mengimami sholat bersama mereka. Dari Baitul Maqdis, Rasulullah SAW naik ke langit bersama malaikat alaihissalam. Dalam perjalanan ini, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi pilihan. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Bapak seluruh manusia, Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Lalu di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris, dan di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Pada langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang sedang menangis. "Mengapa engkau menangis?" tanya Rasulullah SAW. Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Umatmu yang masuk surga lebih banyak daripada umatku," jawab Nabi Musa SAW. Pada langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawa Rasulullah SAW ke tempat lain di langit ketujuh yang bernama Baitul Maqmur. Rasulullah SAW pun menghadap Allah Ta'ala dan mendapatkan perintah supaya mendirikan sholat wajib 50 kali dalam sehari semalam. "Berapa kali sholat yang diwajibkan kepadamu?" tanya Nabi Musa alaihissalam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, 50 kali sehari semalam, jawab Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Beliau sempat melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya. Allah Ta'ala menguranginya menjadi 40.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah Ta'ala. Ketika kabar berita perjalanan Isra Mi'raj tersebar di Mekah, tak seorang pun kafir Quraisy yang percaya. Mereka malah semakin mengolok-olok Rasulullah SAW. Lain halnya dengan Abu Bakar, tanpa ragu sedikit pun dia membenarkan cerita Rasulullah SAW. Dan karena itulah dia digelar dengan Asid. Meski banyak yang tidak percaya, Rasulullah SAW tidak kecewa. Bahkan peristiwa agung ini semakin meneguhkan hati beliau.